Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, jajaran pengurus Nahdlatul Ulama yang saya hormati, Bapak Gubernur Sumatera Selatan atau yang mewakili Bali Malik, apa lemu bener? Ibu Bupati Musi Lawas yang alhamdulillah bisa hadir dan termasuk prestasi ada bupati perempuan di daerah Sumatera beserta jajaran Forkompinda yang saya hormati Bapak Dandim atau dan Ramin. Oke. Dari Polres atau Polsek. Seluruh jajaran tokoh masyarakat Musirawas, para hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah siang hari ini kita diingatkan kembali, untuk memperingati. Jadi biar ingat maka kita ini memperingati Maulid dan memperingati Hijriah. Memperingati Maulid siapa? Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang kita peringati ini adalah kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini lahir kebetulan tidak di Musirawas. Jadi Nabi Muhammad ini bukan keturunan Musirawas. Makanya Nabi Muhammad itu agak kayak begini, agak kecil-kecil, pesek-pesek gitu. Nabi Muhammad itu orang Arab. Pastinya ya besar, orang Arab. Jadi yang harus diingat dengan peringatan Nabi adalah Nabi itu orang Arab, bukan orang Indonesia. Makanya ini penting. Yang kedua, Nabi itu lahir tahun 571. Artinya ada waktu 1500 lebih tahun yang lalu, bukan tahun 2022. Jadi sudah bukan orang Indonesia, juga bukan tahun sekarang. Itu yang harus diingat. Makanya kita mesti banyak mengucap syukur. Karena apa? Karena kita bukan orang Arab, masih kebagian agamanya Rasul. Kita bukan orang tahun 571, tapi masih mendapatkan ajaran Rasul. Itu yang harus diingat. Jadi yang harus diingat itu
Kalau minat orang Arab sendiri dengan kelahiran Rasul sama. Orang Arab dulu juga nggak kenal Rasul. Karena Rasul itu bukan utusan presiden atau bukan utusan raja, tapi utusan Allah. Makanya orang juga jarang yang kenal Rasul. Jadi itu bedanya. Makanya waktu Rasul diutus di Arab juga orang nggak tahu. Karena itu utusan Allah. Nah, orang nggak kenal Allah. Makanya orang itu nggak kenal Rasul karena utusan Allah. Nah, orang itu nggak pernah ketemu Allah. Makanya orangnya banyak yang nggak percaya sama Rasul. Makanya jangan heran juga kalau di sini orang nggak percaya sama kiai. Kiai itu menyampaikan ajaran Allah, ajaran Rasul. Sementara orang sini juga belum pernah ketemu Rasul. Makanya kalau di sini dabluk ya biasa aja. Begitu lah. Jadi biar juga nggak terlalu sakit hati. Kenapa kau tidak percaya? Lah ya orang biasa. Makanya yang harus diingat adalah satu, bahwa memang Rasul itu datangnya itu adalah untuk kasih peringatan. Peringatan kepada siapa? Kepada manusia. Agar manusia itu nggak lupa kalau nanti pulang. Cuma itu tugasnya Rasul. Ngingetin manusia ini biar manusia itu nggak lupa kalau pulang kemana? Ya ke kampung halamannya sana. Karena manusia ini bukan penduduk sini. Jadi manusia itu bukan penduduk asli bumi. Manusia ini jenis alien. Ya, jadi manusia ini kelasnya sama dengan iblis. Jadi sampean itu temennya gendruwo, itu temen sampean. Temen jin. Jadi sampean makanya musuhan itu. Dulu sekampung. Jadi manusia, iblis, malaikat itu sekampung. Tapi nggak di sini, di langit sana. Yang asli sini ya setua itu asli sini. Harimau, munyo, beruk itu asli sini. Celeng itu asli sini. Ire, landa itu asli sini. Kalau manusia bukan penduduk bumi. Manusia itu tetangganya iblis. Jadi sampean itu dari nenek moyangnya tetangganya iblis di langit sana. Nah terus diturunkan ke sini, transmigrasi. Transmigrasi ke sini. Nah yang transmigrasi ke sini pertama Nabi Adam itu yang pertama turun ke sini. Nabi Adam nggak usah dikasih tahu bahwa kamu besok pulang lagi ke kampung ini, nggak usah dikasih tahu. Karena Nabi Adam masih tahu kampung halaman. Kayak transmigran tahun 82 itu. Yang orang Jawa masih tahu kampungnya. Karena masih datang dari Jawa. Tapi cucunya itu buyutnya canggai, warenge, udek-udek, gantung siwur, tarangan bodol, ketebok bosok. Udah nggak tahu. Kampung halaman kakekmu di mana, ayo? Brebes apa Kebumen? Mana? Bantul. Terus Bantul di desa di Selarong. Nah itu masih tahu karena generasinya masih generasi pertama. Maka Nabi Adam juga masih tahu. Tapi anaknya Nabi Adam sudah gak percaya. Oh nggak ada itu kembali ke kampung ya. Makanya terus dikirim Nabi lagi, Nabi Idris. Nabi Idris dikirim, besoknya nggak percaya lagi apa itu. Jadi Nabi Idris dikirim Nabi Nuh.
Anaknya Nabi Nuh Kan'an sudah gak percaya lagi kalau mau ke kampung halaman lagi. Nabi Nuh, Nabi Hud kirim lagi utusan Allah untuk mengingatkan kamu besok pulang, tidak percaya lagi. Nabi Soleh dibunuh lagi untahnya sama umatnya. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Ibrahim ada orang sudah mengaku Tuhan, namanya Namrud. Begitu seterusnya sampai zaman Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu tugasnya cuma ingetnya sampai andok loh. Bahwa besok pulang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali ke kampung halaman, ketemu lagi sama malaikat di sana. Oh ini tuh malaikat itu, kampungnya itu. Oh itu iblis itu. Besok tahu lagi sampean manusia yang baik kembali ke kampung halaman di surga. Oh ternyata surga itu enak. Iblis mau kembali ke kampung halaman masuk neraka, rokok. Makanya kamu kalau di sini jangan berteman sama iblis. Nanti kalau pulang ke kampung halamannya iblis, ya panas itu. Lu cuma itu, jadi Nabi itu cuma ngingetin itu. Makanya sama nggak usah terlalu banyak mikir. Besok sampean pulang, paling ya 80 tahun pulang. Ada yang ini berapa ini sudah baru, namanya Aprilia Rizky Maharani binti. Ini sudah almarhumah, berarti kan udah pulang. Sampai nggak ada yang tahu, jangan-jangan ini kecil-kecil nanti ada yang pulang duluan. Ada yang tua sampai dengkulin itu udah pulang-pulang. Makanya jangan suka mengeluh di dunia itu. Tuhan, aku capek, gak usah gitu. Nanti kalau dijawab sama Allah, ya udah kalau kamu capek pulang dulu ya, gitu. Tidak mau. Oh Tuhan, aku lelah. Ya sudah kalau kamu lelah, gimana kalau pulang sekarang? Pasti kamu nggak mau. Jadi tugas Nabi itu begitu. Dan orang pasti nggak percaya. Orang nggak percaya, orang udah enak di sini kok. Lahir di sini, apa di sini. Jadi orang nggak percaya, makanya ketika Nabi turun di Mekah, orang juga nggak percaya. Oh itu sudah Nabi ke-25, Rasul ke-25. Oh Nabi kedua aja sudah nggak percaya kalau ada langit, ada akhirat, apalagi Nabi ke-25. Makanya kalau Nabi ke-25 itu lebih berat waktu itu. Nabi Muhammad lebih berat. Apalagi Nabi Muhammad ini termasuk Nabi model baru. Nabi model baru, kenapa? Bukan orang Bani Israel. Nabi itu seluruhnya sebelumnya itu Bani Israel. Keturunan Nabi Ibrahim di Bani Israel di Filistin. Makanya dalam Al-Quran disebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Aku kirim Nabi Rasul dari bangsamu, bangsa Arab. Orang Arab tidak ngerti Nabi. Oh Nabi itu utusan Allah. Nah orang Arab gak kenal Allah. Itu yang harus diingat. Orang Arab itu gak kenal Allah. Yang kenal Allah itu orang yang memegang kitab suci. Lah kitab suci Taurat sama Injil. Kitab Taurat sama Injil dipegang oleh orang Filistin sama sebagian orang Madinah. Orang Mekah nggak kenal agama, wong penyembah berhala. Makanya orang Arab ketika Nabi Muhammad, saya Nabi itu apa? Coba kalau ngaku Nabi di Filistin, orang Filistin ngerti Nabi. Ngaku di Madinah, orang Madinah ngaku Nabi, tapi ngaku di Mekah, orang Mekah nggak kenal Nabi, kenalnya dukun, kahin, penyair. Karena apa? Orang Arab tidak mengenal kitab suci. Sementara Nabi Rasul itu adalah utusan Allah yang ada dalam kitab suci. Itu kan sama. Saya misalnya datang ke Musirawas, gak ada masalah. Orang Musirawas sudah kenal kiai, diajari oleh guru-guru sebelumnya bahwa ada namanya ulama. Maka saya datang ke sini tenang-tenang saja disambut.
pakai dikawal-kawal, salami, dada-dada. I love you Gus Muhammad. Biasa. Orang Musirawas kenal dia. Ya, beda sama kalau seandainya saya datang ke pedalaman Irian yang belum kenal dia. Ya, di Irian yang belum kenal dia, lihat kayak saya rambutnya panjang, mereka nggak kenal. Mungkin saya kalau di sana dikilati memburu babi. Loh ini harus dipahami kan, jadi sama enggak? Masih. Jadi makanya sejarah Nabi waktu lahir di Mekah, orang Mekah nggak kenal Nabi. Karena sebelumnya tidak ada pelajaran tentang Nabi. Pelajaran tentang Nabi itu ada dalam kitab suci. Kitab suci itu adanya orang Filistin, orang Bani Israel. Makanya Nabi, apa tuh Nabi? Yang percaya ya cuma sebagian, yang akhirnya menjadi sahabat. Makanya karena Nabi itu lahir di Mekah, orang yang ketemu Nabi juga orang Mekah. Makanya yang percaya pada Nabi namanya sahabat, ya orang Mekah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya orang Mekah. Namanya ya begitu. Makanya nggak ada sahabat yang namanya Joni, itu ya nggak ada. Mukidi, itu ya nggak ada. Karena sahabat ini orang Mekah. Gitu loh. Nah itulah yang menyebabkan makanya kemudian Nabi ini nggak dikenal, sudah itu pelajarannya susah. Bagi orang Mekah waktu itu pelajarannya susah. Orang Mekah itu Tuhannya banyak, diajari Tuhan satu, nggak kelihatan lagi, kan susah bagi orang Mekah. Biasanya bertuhan Lata, Uzza, Manat, Hubal. Tiba-tiba diajari Tuhan itu satu dan gak kelihatan. Orang Arab yang protes, ini apa? Pelajaranmu kok susah? Gak, aneh aja kamu. Nah, yang kedua, sholat itu ngadep Tuhan yang gak kelihatan. Biasanya orang Arab itu kalau beribadah Tuhannya kelihatan. Ini Tuhannya gak kelihatan, susah. Makanya banyak yang mogok, gak mau sholat karena Tuhannya gak kelihatan. Makanya hebat orang sini, ini Tuhannya gak kelihatan, mau sholat semua. Ini termasuk pelajaran sulit di zaman Rasul. Oh sulitnya luar biasa. Itu kalau tak jelaskan bisa 10 jam gak selesai itu. Bagaimana ketika dulu Nabi ngajari sahabat sholat itu. Oh itu sulitnya luar biasa. Wow, mundur lagi, gak mau sholat. Nah, Tuhannya gak kelihatan ya Rasul. Wah itu nanti kapan-kapan tak jelaskan pas ngaji Isra Mi'raj itu. Sama nanti seneng itu. Itu yang jarang dijelaskan proses Rasulullah ngajari sholat itu ribet. Orang sekarang enak, nanti kapan-kapan tak jelaskan. Karena ini kita jelasin injeronya. Sholat itu pakai toharo, pakai wudu. Wudu itu pakai air. Bagi orang Arab, wudu pakai air itu menyulitkan. Karena orang Arab itu jarang air. Diminum aja susah, disuruh wudu, disuruh jinabat. Betapa pusing orang sana, ini ajarannya lucu aneh. Kita minum aja susah, ini malah suruh mandi. Padahal jinabatnya orang Arab itu gak kayak orang Musirawas. Kalau orang Musirawas kan sebulan sekali. Kalau di sana itu semalam bisa 8 kali. Wah itu habis berapa puluh galon itu. Orang Arab itu makanannya susah. Makanan harus berburu, harus makanan. Lu udah gitu disuruh sodako. Timbangan aja sulit suruh sodako. Sudah panasnya kayak gitu disuruh puasa. Orang panas ini ajaran ini aneh. Wah ini ajaran ditolak katanya. Nah itu makanya Islam itu disebut ja'a ghoriban wa sayaudu ghoriban. Islam itu aneh, asing, dan nanti akan pergi dengan asing. Jadi yang sulit menerima Islam itu dulu bukan cuma orang sini, orang Arab juga susah di pelajaran aneh. Udah panas disuruh tawaf, kepalanya nggak boleh ditutup. Wah, itu bulan-bulannya copot itu.
Ini aneh, waduh. Makanya kan diusir saja. Nah itu makanya ketika Nabi diusir, karena orang Arab gak kenal Nabi, memang gak ngerti, maka Nabi berdoa, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah tunjukkan umatku, karena umatku ini gak ngerti. Nah itu akhirnya Rasulullah pindah ke Madinah. Nah di Madinah sebagian sudah ngerti Nabi, karena ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada Banu Quraiqah, Banu Nadir, Banu Quraidah. Nah itu sudah ngerti Nabi karena membaca kitab suci. Nah itu makanya terus di Madinah berkembang. Udah itu nanti kapan sampai baca itu di buku-buku sejarah ada. Nah setelah itu Nabi yang namanya manusia kan meninggal ya, meninggal. Nah setelah meninggal terus kemudian diteruskan sama sahabat Abu Bakar, diteruskan sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali. Nah setelah sahabat Ali terus kemudian Islam ini geser ke semua negara. Ada yang bergerak ke Eropa, termasuk ada panglima perang Tariq bin Ziyad yang ke Eropa. Ada yang bergerak ke Cina, dipimpin sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada yang bergerak ke Afrika, dipimpin oleh termasuk sahabat Salman. Ada yang bergerak ke Rusia, sampai lahir Imam Bukhari. Nah bergerak ada yang ke India, ada yang kemana. Semua bergerak Islam itu setelah Rasulullah. Pertanyaannya satu, ini yang sampai harus tanya ini dan bertanya pada diri sendiri. Kenapa setelah Islam bergerak setelah Rasulullah, yang bergerak ke Eropa berhenti, yang bergerak ke Rusia mandek, yang bergerak ke Cina nggak berkembang, yang bergerak ke Afrika tidak berkembang, tapi yang bergerak ke Indonesia berubah menjadi Islam terbesar dan terkuat di dunia ada di Indonesia. Ini kan pertanyaan, jadi bukan kemudian kita ini terus, kenapa ini pertanyaan yang semua orang bertanya. Yang nanya bukan sampean, saya ke Eropa bertanya seperti itu orang Eropa. Itu satu pertanyaan yang kita bangga gitu loh. Hari ini real Islam setelah Rasul bergerak ke Eropa mandap, berhenti, gak ada terusannya. Yang bergerak ke Rusia berhenti, gak ada terusannya. Yang bergerak ke Afrika berhenti, gak ada terusannya. Yang bergerak ke Cina berhenti, gak ada terusannya. Tapi yang bergerak ke sini hari ini menjadi Muslim terbesar dan terkuat di dunia itu Indonesia. Masjid paling banyak di Indonesia, orang hafal Quran paling banyak di Indonesia, orang sholat paling banyak di Indonesia, orang haji antrian sampai 50 tahun ada dari Indonesia. Loh kok ada orang mengatakan Islam Indonesia tertindas? Tertindas apa? Orang Islam di Indonesia dikriminalisasi. Siapa yang mengkriminalisasi? Jangan jual kecap kamu ya. Jangan bikin goro-goro, bikin jual penyakit, mau jual obat sampean ya. Ini kan akhir-akhir ini banyak orang iseng bahwa Islam di Indonesia adalah Islam yang ditindas, Islam yang dikriminalisasi. Dikriminalisasi siapa? Ini pengajian mulai dari bupati sampai utusan gubernur, datang dari polisi, dari TNI, semua datang. Islam siapa yang dikriminalisasi di Indonesia? Ayo, jangan ngarang. Ayo, sekarang banyak orang bikin karangan bebas. Terus tiba-tiba kemudian membawa cara Islam di Indonesia ini Islam yang kurang baik, sesat. Mari kita bawa Islam gaya baru. Gaya mana lagi? Gaya khilafah. Khilafah sudah dicoba di Filistin sampai sekarang jadi biang kerok.
Filistin nggak merdeka, ribut sampai hari ini nggak selesai-selesai. Karena apa? Karena bawa paham khilafah. Terus orang musirawas mau ikut begitu, gendeng mangan aku sampai apa? Ayo, belak-belakan kita buka cek satu-satu. Dunia terbuka sekarang. Dari negara yang tiba-tiba kemudian ini khilafah. Sekarang banyak, ayo. Lihat yang makmur begitu ngomong Muhammad bunuh negara miskin di Afrika sana. Ayo sekarang menuntut untuk yang itu. Irak dari negara yang sangat makmur ribut persoalan Syiah Sunni, sekarang nggak bisa bangkit itu negaranya. Nah, Afghanistan kampungnya Sayyid Jamaluddin Al-Afghani, sebuah negara yang sangat makmur, hanya karena ribut masalah jenggot dan celana cingkrang, hari ini tembak-tembakan nggak selesai itu. Ayo, jangan mau ikut yang model begitu. Maka Indonesia sekarang adalah menjadi negara muslim terbesar dan terkuat di dunia, dan menjadi muslim yang paling riang gembira ada di Indonesia. Ayo lakukan dulu. Terus akan mau coba-coba gaya Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin dicoba di Mesir, bangsanya hancur, sampai yang namanya Mursi ketua Ikhwanul Muslimin digantung sendiri sama orang Mesir. Tiba-tiba orang sini sok-sokan ribut, mari kita khilafah menang. Ini bendera tauhid, bendera itu tahrir. Tapi kamu kalau anti bendera ini anti la ilaha illallah, enggak, kami tahlilan pakai la ilaha illallah. Nah, kami anti bendera PKI Palu Arit, tapi kalau kami ke sawah pakai arit, pergi Lukang pakai palu. Mau itu apa sampai? Ini lagunya Haddad Alwi, lagu Syiah. Lagu apa? Ummi. Ada lagu gitu di sini lebih ekstrim. Lagu Indo lebih serem. Waduh, Siti Aisyah mandiri kali, rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa. Kenapa pakai nama Siti Aisyah? Karena memang yang lain. Itu berarti bukan Siti Aisyah istri Rasulullah, itu Siti Aisyah orang Indo. Ya, lu gitu aja. Dia bisa bantah. Ini harus diingat ini perlu dibicarakan. Jadi biar ini kita gak ditipu sama tukang obat yang kemana-mana bilang Islam ini butuh apa manen. Malaysia dengan negara yang katanya paling muslim, negara dengan slogan Islam Hadori, jam 10 malam tidak boleh ada pengajian, semua harus berhenti, tidak boleh ada sound. Di sini sampai jam 1 pagi, sholawatan sampai jengking juga nggak ada masalah. Itu Indonesia. Ini dunia sudah terbuka. Jangan kemudian berbicara nggak ada buktinya. Kita ini terjadi di sini apanya? Orang pakai jilbab paling banyak orang Indonesia. Itu negeri yang menindas apa? Ayo, ini loh. Bupati aja udah pakai jilbab, semuanya indahnya Indonesia. Tiba-tiba sekarang iseng, makanya ini kita ngaji pelan-pelan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dunia selalu bertanya kepada Indonesia. Ada pertanyaan yang membuat mereka memikirkan kenapa Indonesia ini berbeda dengan negara yang lain. Apa perbedaannya? Kerukunannya. Arab satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara. Eropa satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara. Cina satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara. Tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Ini jangan dikira ini bukan prestasi. Makanya kita nyaman, kita rukun, kita tenang seperti ini. Karena kerukunan bangsa ini adalah kerukunan yang tidak hanya di tingkatan bawah sampai di tingkat negara. Satu-satunya bangsa yang bisa rukun antar agama, antar suku, antar bangsa hanya Indonesia. Nah itu kenapa? Kok bisa?
Ya bisa, oh kita ini pintar rukun. Iya kan, kita ini rukun, semua dirukunkan. Jadi ketika apa? Ketika Islam itu datang ke Indonesia, ini kita berbicara tentang hijrahnya Islam ya. Setelah dari Rasulullah terus sampai ke sini, Islam itu ketemu bangsa yang sudah mandiri. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia ketemu bangsa jahiliyah, itu pengen tak tapuk lambengnya. Bangsa kita ini bangsa yang sudah mandiri. Tahun 300 ketika Rasulullah belum lahir, bangsa kita sudah punya negara, Kutai Kartanegara di Kalimantan. Tahun 600 ketika Rasulullah dakwah di sana, Sriwijaya sudah berdiri di Palembang. Di Jawa ada kerajaan Mataram. Makanya kita ini punya segalanya. Apa yang diceritakan oleh semua bangsa, kita juga punya ceritanya. Semua orang punya pengetahuan. Silakan Anda punya cerita apa tentang pengetahuan. Palembang tahun 700 punya universitas terbesar di Asia, namanya Universitas Nalanda. Itu sudah punya di sini. Di Jawa ada kitab negara Kertagama, ada Sutasoma, semua sudah komplit. Makanya bangsa Nusantara punya cerita yang sama. Kalau di sana ada cerita Ibu Tiri yang kejam dalam kisah Cinderella, kita juga punya bawang putih, bawang merah. Kalau di sana ada Romeo Juliet, di Cina ada Sampai Ingtai, di Arab ada Kais dan Laila, di Sumatera juga banyak kisah cinta, ada Malin Kundang, ada komplit, di Jawa ada di Lumut, di sana ada, di Sumatera di Kalimantan ada Lampung Mangkurat dan Putri Junjung Bui, komplit. Ayo, orang sana ada orang kuat namanya Samson, orang Sumatera punya orang kuat namanya si Pahit Lidah, dijilat bekasnya mati. Ayo, lebih ekstrim orang sini. Di sana ada kisah binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja atau Tom and Jerry. Kita punya kancil nyuriti timun, apa yang punya? Semua punya, makanya jangan minder jadi orang Indonesia. Ayo. Di sana semua orang punya nyanyian. Ya, orang Sumatera Selatan juga punya nyanyian. Apa itu yang sendirian main gitar? Apa? Gitar tunggal gitu, gitar tunggal. Kalau di kampung istri saya namanya berjong. Ya, berjong ini sendirian depan rumah dan ini. Ada orang Eropa punya alat musik gitar ya, terbuat dari kayu dan tali. Kayu tinggal motong, tali tinggal nyencang. Orang Arab punya alat musik terbang, kayu dan kulit. Kayu tinggal motong, kulit tinggal nempelkan. Tapi orang Nusantara punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Makanya kalau semua cerita tentang bangsa besar, ingat sejarah. Bangsa terbesar penakluk dunia adalah Mongolia. Mongolia menaklukkan Arab, Mongolia menaklukkan Cina, Mongolia menaklukkan Eropa. Tapi Mongolia takluk pertama kali di Nusantara ketika ditaklukkan Singasari dan Sriwijaya. Mongolia hancur di Nusantara. Satu-satunya bangsa penakluk Mongolia bangsa Nusantara. Kurang apa? Kecil-kecil begini menangan. Makanya, nah, Islam datang itu ketemu bangsa yang sudah besar, bangsa yang sudah jadi. Makanya jangan katakan Islam datang ketemu dengan orang-orang pedalaman, orang bodoh. Enggak, kita bangsa sudah jadi. Sana punya piramid, kita punya candi Muara Takus, kita punya candi Borobudur, komplit kita sudah.
Ayo, sana punya dongeng dalam tulisan, masyarakat Sulawesi punya punya prosa terpanjang dunia namanya Lagaligo, ada semua. Kita punya Gurindam 12, komplit kita. Karya-karya sastra kita punya karya yang komplit. Ini makanya jangan sekali-sekali menghina bangsa ini. Tinggal tunggu saatnya nanti kalau bangsa ini bangkit, semua yang kita miliki akan kita tunjukkan pada dunia bahwa kita adalah bangsa yang mampu bersaing dengan bangsa yang lain. Jadi ini yang namanya juga baru merdeka, baru 76 tahun. Biasa bangsa baru menata seperti ini. Ini sekarang sudah mulai bangkit, sudah pelan-pelan. Bangsa ini sudah mulai jalan. Bisa memilih bupatinya, milih gubernurnya. Kok tiba-tiba sekarang kita kenapa? Orang-orang sekarang mulai nggak pede dengan bangsanya. Padahal kita memiliki sesuatu yang orang lain kagum sama kita. Kok bisa? Bangsa yang berbeda-beda bisa bersatu dalam satu negara. Islam setelah Rasul berkembang ke seluruh dunia, yang sekarang bertahan menjadi Islam terkuat ada di Indonesia. Itulah kita, Indonesia. Makanya ketika Islam datang ke sini, semuanya udah komplit. Diceritani akhlak, orang Nusantara sudah punya akhlak, bahasanya sudah bagus, tingkat-tingkat sudah jadi. Ayo diceritani apa? Ceritani ekonomi. Negara ini sudah kuat secara ekonomi. Ceritani politik, negara ini sudah punya kerajaan-kerajaan besar. Diceritani apa lagi? Akhirnya para ulama yang datang mikirin hanya satu, bagaimana kerukunan ini tetap terjaga. Maka apa yang ditawarkan Islam? Islam menawarkan seperti apa yang ada, tinggal numpangi dok. Biarlah berbeda-beda tapi tetap satu. Biarlah Bhinneka Tunggal Ika. Maka apa? Sumbangsih yang diberikan oleh para ulama, sumbangsih terbesar adalah menitipkan bangsa Indonesia kepada Rasulullah. Titipkan itu aja. Ya Rasul, aku titipkan bangsa ini kepadamu. Dengan cara apa? Ya menitipkan kepada apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah menyampaikan bahwa kehidupan manusia itu satu standarnya. Apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Kalian semua adalah pemimpin dan kalian semua harus saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Nah, kalimat Rasulullah yang seperti itu diterapkan di sini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Maka kalimat ini dijadikan landasan mempersatukan perbedaan, sehingga kalimat ra'iyyahnya Rasulullah diterapkan di sini dalam konsep ra'iyyah, hidup berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab. Ra'iyyah itulah yang sekarang kita pakai menjadi nama persekutuan antar manusia di Indonesia yang diserap ke bahasa kita menjadi rakyat. Rakyat adalah kalimat Rasulullah yang sebelumnya adalah ra'iyyah, diserap ke bahasa kita menjadi rakyat. Rakyat adalah orang yang hidup berbeda-beda agama, suku, bangsa, tapi bisa bersatu dalam tanggung jawab. Dan itulah yang namanya rakyat. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyyah untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Nah, makanya ra'iyyah atau rakyat ini kalau ngumpul disebut musyarakah. Musyarakah itulah yang sekarang dikenal dalam bahasa masyarakat. Musyarakah atau masyarakat kalau terjadi perbedaan faham, bicarakan dengan baik dalam konsep Al-Quran. Wasyawirhum fil amri, lahirlah konsep musyawarah. Nah, ro'iyah yang berbeda-beda itu pimpinlah dengan hikmah. Hikmah itu adalah pintu masuk ke agama Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah.
Bangsa mana yang bisa mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya kalau bukan Islam Indonesia yang menata dengan konsep musyarakah yang jadi masyarakat, yang menata konsep perbedaan dalam musyawarah dalam paham Indonesia. Itu bangsa mana? Dan itu bukan menjadi sesuatu yang dibicarakan di warung kopi, tapi menjadi sesuatu yang ada dalam landasan ideal negara kita, Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Teks itu persis dengan teks yang disampaikan Rasul yang ada dalam bahasa Al-Quran. Maka kalau ada yang mengatakan Pancasila produk togut, produk kafir, sini otak tapuk cangkemmu gawe. Ini bangsa Indonesia. Lu kok iso udah mengatakan Pancasila produk togut, produk kafir. Dari dia kata tapuk lambing. Nah, karena dulu yang menata konsep ini adalah para wali, maka kemudian daerahnya para wali ini disebut wilayah al-wali, punya wilayah itulah yang sekarang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah jawaban kenapa kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ayo, saya kisah mikir sampean. Ini produk togut ngono rene tapuk lambemu. Makanya majelis tertinggi ya majelis permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan rakyat. Jadi bahasa Arab kabeh. Itu bahasa mana ini? Itu bahasa musirawas, bahasa Al-Quran. Ini negara. Makanya para santri penerus para wali ini tidak pernah mundur terhadap apa yang ada di NKRI. Ketika NKRI minta apa aja turuti, minta simbol persatuan merah putih, NKRI tidak pernah mundur, santri nggak pernah mundur. Itu merah putih loh, itu cili, kok cili kok merah putih? Biasanya gede tuh Kang, merah putih kok cili. Gede kalau ada kegiatan loh, itu merah putih yang kamu bilang kecil itu, ya itu dulu minta nyawa. Karena apa? Itu simbol kesatuan bangsa. Itu minta nyawa itu dulu. Itu gak bisa kamu bandingkan dengan bendera sepak bola. Gak bisa kamu bandingkan dengan bendera organisasi. Benderanya NU hanya orang NU yang mau. Bendera Muhammadiyah hanya orang Muhammadiyah yang mau. Bendera sepak bola hanya klubnya yang mau. Bendera Sekhermania hanya Sekher yang mau. Selain gak mau. Nah, bendera selain ini minta nyawa. Itu simbol negara persatuan dari Sabang sampai Merauke. Kami di Jawa dulu ketika mengibarkan merah putih ditembak oleh Belanda, maka nenek moyang kami kibarkan merah putih di dalam rumah. Belanda masih curiga, tiang rumah dikasih tebu. Belanda masih curiga, tiang rumah dikasih pisang. Belanda masih curiga, tiang rumahnya dikasih padi. Belanda masih curiga, tiang rumahnya dikasih kelapa. Masih curiga, besok bawa tumpeng sama ingkung. Oh, ternyata ngarep badok tuh mencari londo. Tapi Belanda tidak tahu. Setelah nasi tumpeng itu habis, padi mengering, tebu mengering, pisang rontok, kelapa rontok, yang tersisa di dada kami tinggal merah putih. Itulah cara kami melawan Belanda. Di Surabaya merah putih, biru, sobek saja birunya, tinggal merah putih. Belanda marah, ribuan orang ditembaki karena pengibaran merah putih. Sampai akhirnya Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan perintah perang mempertahankan merah putih. Tanggal 22 Oktober keluar resolusi jihad.
yang akhirnya meledak peristiwa 10 November. 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan, 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri. Akhirnya kita punya merah putih, simbol negara dan kebanggaan bangsa Indonesia. Sekarang merah putih sudah gak minta darah, gak minta nyawa, cuma minta kiri tok. Banyak alasan, yang musyrik, yang bid'ah, yang menyembah. Itu mesti zaman perang Babili pada dadu. Iya kan, ada kan sekarang yang berpegang merah putih. Itu zaman usir aja ke Indonesia. On hormat apa orang ini yang kayak gini, nenek moyang kita perang kayak gitu. Dan makanya sekarang santri ini mari kita jaga persatuan, makanya kita indah. Diem-diem santri setiap hari kumpul lakon minal iman tiap hari, tapi santri orangnya nyanyi tok, mewujudkan cinta air dan gerakan membangun kebersamaan. Dalam 1 tahun berapa santri hidup bersama-sama dengan yang lain bangun kebersamaan? Setelah lebaran santri kumpul halal bihalal dari ranting sampai tingkat istana kumpul semuanya halal bihalal. Kalau sudah seperti itu orang yang kumpul persatuan terjadi, roda ekonomi berputar karena makanan laku, sound system laku di setiap acara. Habis itu santri ngumpul lagi Walimatus Safar, pamitan haji. Habis itu kumpul kawinan di bulan besar. Habis itu peringatan Hijriah terus dari pusat sampai ke daerah bersatu setiap hari. Habis itu mulutan setiap hari, mulutan sebentar lagi ledan. Ini menyambut saja sudah ramenya kayak begini. Apa yang gak laku? Orang jual telur-teluran ya laku, bakso laku, semuanya laku, bulu-bulu laku. Mobil ini sawit juga laku, ngangkut penumpang truk gitu. Ocong semuanya laku juga. Dan itu besok, habis itu sedekah bumi bulan Rejepan mulai sampai akhirnya terus. Nah itu kalau itu terus dilakukan, persatuan terjaga, roda ekonomi berputar. Tapi merawat kebersamaan itu juga pakai modal. Nyewa terop modal, keluarkan makanan modal. Tiba-tiba kemudian ada orang yang nggak mau modal, maka mereka mengatakan itu bid'ah karena mereka nggak mau modal, alasan medit. Lah ini dikira merawat kebangsaan itu nggak pakai modal. Mereka kiai kok Jawa modal. Itu siapa? Ayo. Yang teko kiai ini presiden mana ayo. Modal. Dikira nggak modal loh. Makanya landasan kebersamaan itu ada pembiayaannya. Nyewa terop, modal semua. Nah bagi orang-orang yang nggak mau modal punya dasar kita musyrik gitu. Tapi mereka menikmati hasil kebersamaan. Nah itu jenenge wong dablek ya itu, gemblong ya itu. Terima enak nggak mau modal. Mulane tanggomu lu wis jarno keterusi. Iku alasan medhit ngene tok. Makanya santri selalu bersatu setiap tahun. Coba sekarang misalnya yang masih bersatu dalam hal-hal keagamaan, tinggal santri doa ya. Doa yang masih bersatu santri. Kalau doa bareng-bareng, kiainya doa, santrinya amin ya. Amin. Udah kecapean, amin. Ya ini wis paham langsung alhamdulillahirabbil alamin. Ya, nah nanti kalau semuanya ikut berdoa, diajak ke alun-alun musyirawat, namanya musyirawas berzikir. Kalau sudah seperti itu, orang bersatu berzikir, bakul bakso ikut, bakul tahu ikut, yang jual marimas juga ikut. Gak pakai ditanya kamu agamanya apa yang jual bakso. Semua rohiyah yang berbeda-beda bisa bersatu di situ, membangun kebersamaan, membangun roda ekonomi. Ini akan dimiliki. Maka Bu Bupati, TNI,
perhatikan cara santri rawat negara. Makanya kalau ada yang pergi pengajian gak pakai helm, nggak usah ditangkap. Ini bagian dari rawat, bila perlu siapkan bensinnya, Bu Bupati. Subsidi, karena ini cara kita merawat kebersamaan. Yang lain udah nggak mau bersama, doa sendiri-sendiri. Nah, orang-orang seperti itu nggak bisa lagi diajak hidup bersama, pasti milih hidup sendiri-sendiri. Apa-apa musyrik, orang mati di gelundung desa. Nah, selamat itu kan sendiri-sendiri ya caranya. Kalau sudah santri yang megang, sholawat ini menjadi kebersamaan. Selawat biasanya ibu-ibu santri ada yang marhaban ya nurul aini, marhaban jantal husaini Allah marhaban. Ano sing itu orang santri biasanya. Kalau ibu-ibu sini enggak, ibu-ibu gaya sendiri beda. Ya Rasulullah salamun alaika ya Rabbi Aisyah duhai senangnya ada main itu kan rukun. Yang lagu Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam Amelia numpak perahu. Nah itu rukun semua. Begitu semua pengen bersolawat, diajak ke alun musirawas. Namanya musirawas bersolawat. Kalau sudah ke sana, terop laku, sound system laku, makanan laku semua, slayer laku, spanduk laku, sampai gagang pancing laku. Semua roda ekonomi berputar. Ini cara santri merawat kebersamaan agar bangsa tidak pecah dan tidak tercerai berai. Ini caranya. Jangan dikira kita ini diam-diam cuma kubur atau minal iman. Modal kita untuk merawat itu semua sing liyane nyanyi wis ora gelem, modal mau pengen duduk di Indonesia gosok kabeh bawang. Itu kalau yang datang Habib Syekh ya kain putih laku semua. Kalau yang datang mafia sholawat hitam-hitam laku semua. Sekarang ada dalam hidupmu ya ini kehidupan bersama mesti dijaga itu lah. Coba yang lain udah gak mau menjaga kebersamaan. Seluruh landasan kebersamaan disebut bila. Bayangkan bangsa kita kalau nyontoh yang begitu, hancur bangsa kita. Karena cara-cara seperti itu dipraktekkan di semua negara Islam, hancur negaranya. Dan kita tidak pernah mempraktekkan itu, maka kita hari ini masih selamat menjadi bangsa terbesar dan paling rukun di dunia. Jangan bodoh, teman. Ajaran kayak gitu udah dicoba di negara yang lain, hancur semua. Maka biarlah kita disebut Islam desa, tidak apa-apa, tapi rukun, damai, sentosa. Contoh lagi coba ya, orang mati. Kalau kita santri masih rukun, ngumpul 3 hari ngumpul, 7 hari ngumpul, setahun ngumpul khol, terus ziarah. Kalau sudah ziarah, ngumpul ziarah. Kalau sudah ziarah, bis pariwisata lah, laku. Kalau sampai ke makam para wali, untuk nyambut tamunya para wali, jual nasi lah, laku, jual katok lah, laku, sampai copet bisa hidup di makam para wali. Coba keindahan seperti ini jangan hilang. Ya kan? Coba yang lain kalau mati digelundung sudah selesai, tidak menghasilkan kerumunan apapun. Alasan bina padahal mati.
Wis jarno sing krungu kopok kupinge wis. Saya sedang ngomongin bangsa saya loh, agar bangsa saya tetap terjaga. Nah, terus di makam rukun, kalau di makam mana ada orang lain di makam, ayo. Mana ada makam ribut, gak ada, makam rukun semua. Contoh kerukunan makam. Loh, bukan makamnya yang rukun, orang di makam itu rukun. Coba kalian lihat itu rombongan masuk makam wali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini belum selesai, rombongan sebelahnya datang habis di pojok lagi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Ini belum selesai, satu pojok sudah datang lagi. Ila kadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam pakeka. Ini belum selesai, di pojok sudah datang lagi. Awiti ingsun. Belum selesai, di pojok sudah datang lagi habis pojokan sana. Itu ibadallah rijalallah aghizuna li'ajlillah wa kuna'unana lillah azanallah bimadlillah. Rukun gak digentenan gitu, enggak, santai. Beda-beda, tiba-tiba di pojok ada yang datang, seorang laki-laki muda ganteng tapi sendirian, yang lain nggak dilapor. Mau ngapain ini? Ternyata apa? Dia nggak bawa jamaah. Ternyata dia membuka jaketnya, ternyata harus spekter cili. Rombongan dari Musirawas ditunggu di base. Loh, kerukunan seperti ini itu terjadi. Jangan kau jadikan landasan bin'ah takayul khurafat untuk memecah belah persatuan dan kesatuan yang ada dalam agama. Karena dengan itu kami merawat persatuan bangsa Indonesia. Ayo, rukun orang, rukun. Terus di santri itu kiai dibagi dua. Ada kiai sakti dan kiai kurang sakti. Dibagi dua. Kalau kayak saya ini kiai kurang sakti, makanya nggak perlu dibatasi, karena bisa diinstruksi. Gue sudah sore belum sholat asar, gitu. Ya. Tapi di santri itu kiai paling sakti. Siapa? Kiai kalau sudah khutbah Jumat itu sakti, nggak ada yang berani. Kiai kalau sudah khutbah Jumat siapa yang berani? Nggak ada. Walaupun protes paling cuma ngantuin. Instruksi itu tak berani begini. Makanya kiai paling sakti ini oleh santri dibatasi biar gak ngawur. Cara batasinya gimana? Kasih tongkat sama suruh baca teks. Akhirnya begitu baca teks sama bawa tongkat, dia santuy. Ittaqullah, ittaqullah. Lihat dikit. Ini lepas video kipas angin, bukan teksnya kemana-mana. Lupa gini gelundung ini teksnya. Makanya orang kalau khutbah bawa teks, ruat anteng, ittaqullah, ittaqullah. Begitu tongkatnya disebut bid'ah, tongkatnya hilang, langsung saudara Presiden Jokowi. Makanya kalau yang aneh-aneh itu biasanya masjidnya nggak ada tongkatnya. Maka Pak TNI Polri lihat aja itu dari situ gampang kok mengukurnya. Makanya santri rukun sampai hari ini mana ada santri terus mengatakan enggak, pilpres ya pilpres, pilbu pilbu. Tapi yang nggak ngerti urusan, kalau kau tidak menangkan kami, aku khawatir tidak ada orang menyembahmu. Ini pilpres, pilpres itu kelanjutannya pilkades. Kalau di desa pilkades, kalau di kabupaten pilgub, kalau di provinsi pilgub, kalau negara pilpres. Itu pesta demokrasi. Wong pesta ya seneng ono dangdute. Kadang ada duitnya. Ini namanya pesta demokrasi. Kalau di tempat saya ada Jen Besuki Mowo. Biasa, namanya aja diganti. Makanya Pak Polisi, Pak TNI nggak bisa nangkep karena namanya berubah. Bukan money politik.
Kalau diterima orang biasa, uang bensin. Uang bensin. Kalau diterima gedung, sumbangan. Kalau diterima kiai, bisa. Lo gini aja jangan terlalu serius sampean. Tiba-tiba ini Indonesia biasa aja. Dia saling membeli, kalau ada yang beli ganti. Satu beli 100.000, yang satu beli 200.000. Lah itu Indonesia, jadi semuanya biasa aja, biasa ribet. Kalau punya teman nggak ya ajak teman, kalau nggak punya teman ya beli biasa aja Indonesia. Ya nggak boleh kan money politik. Tapi kalau ngasih ongkos untuk beli bensin kan nggak apa-apa. Sedekah namanya. Lah ini tinggal akadnya aja diganti sedekah Pak. Kolak galak. Lah ini indah ini. Jadi negeri kita ini sebenarnya negeri yang indah. Makanya jangan terus kemudian sampai ikut-ikutan. Yang model baru yang belum diuji itu gayanya sih bagus, rapi. Kalau takbirnya Allah, takbirnya nyeneng, no. Tapi itu sudah lewat, itu sudah kuno. Kenapa? Itu dulu sudah dilakukan oleh santri ketika datang ke sini pakai jubah. Tapi jubah itu baju syar'i, nggak bisa dipakai nanam padi. Akhirnya baju syar'inya dipotong. Potongan baju syar'i namanya syar'un. Karena nggak punya huruf ain, punyanya mau gebotong, maka syar'un jadi sarung. Saruan jadi sarungan. Ini jadinya sarung. Makanya terus gak usah ribut celana cingkrang atau tidak, karena sarung itu fleksibel. Kalau pengen cingkrang linting lebih tinggi. Kalau pengen gak cingkrang ya diturunkan lagi. Terus takbirnya gak usah serius-serius, karena kalau turun pasti nyantol, karena ada lintingan. Nah, itu masih lewat satu dian. Itu dulu sudah. Ya yang pakai jubah yang tahan begini, wong ininya nggak ada cantolan. Itu udah begitu jadi sarung, Allahu Akbar, pastinya. Nah, itu sudah dilewati oleh santri lebih dulu datang, makanya yang itu sudah lewat. Yang lain baru mengibarkan bendera la ilaha illallah, sini bendera la ilaha illallah sudah ditidurkan. Kapan? Kalau nutup orang mati. Sama dipakai tahlilan. Yang satu baru datang, baru sengaja naik trail bawa bendera. Telat itu kalah sama kita lebih cepat. Iya. Makanya kita karena selalu bersama, maka ketika makan nasinya tumpuk bareng-bareng dibagi-bagi enak, tabarukan. Karena apa? Nggak perlu dongani satu-satu. Kalau pakai tumpeng doa satu dimakan orang banyak. Ini ilmunya sahabat dan Rasulullah. Sahabat mesti bawa makanan banyak kepada Rasul. Nanti Rasul makan. Kalau Rasul makan pasti doanya Allahumma barik lana. Nah kalau makanan sudah didoai barik lana sama Rasulullah, makanan itu berubah menjadi makanan barokah. Itu loh. Nah kalau makanan barokah dimakan pasti jadi daging barokah. Nah daging barokah itu nggak dibakar sama api neraka, maka barik lana temannya wakina ada banyak. Oh tidak bang, loh apakah makanan bisa nyimpen barokah? Ya jangankan makanan, kaset aja bisa nyimpen suara. Makanya orang dulu kalau ingin nyimpen doa di makanan, perempuan dia I love you nggak mau, simpenkan makanan, kasih doa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Makanya calon lurah pun takut makan makanan yang nggak kenal. Jangan-jangan isinya doa linggis. Nah itu makanya makanan yang sudah didoain makanan barik lana itu jadi makanan barokah.
barokah, jadi daging barokah, dibawa pulang namanya berkat. Loh, itu kan makanannya sendiri. Nah, kenapa kalau makanannya sendiri? Kok sudah didoakan makanannya sendiri kok jadi barokah? Loh, apa sampai nggak tahu sesuatu kalau sudah didoakan jadi barokah? Laki-laki dan perempuan sama warna bajunya, warna kulitnya. Laki perempuan masuk ke KUA, di KUA didoakan barokah laulaka wa barokah aleka, keluar barangnya masih sama tapi nilainya berubah jadi suami istri. Yang tadinya jiwit dosa sekarang jiwit barokah, sampai ngelotrok no katok barokah, barangnya isi tapi nilainya berubah. Memahami ngono yang ini kalau nasi sudah kotak-kotak ledongannya ngeli sih tadi sih Allahumma barik. Nah, didung kabeh barokah, dadi daging barokah. Makane ana pengajian iki iso kudu ana panganane supaya kabeh kebagian panganan barokah. Nah, ini yang agak kurang ini satu, makanannya enggak ada. Menyiapkan makanan itu Bu Bupati. Menyiapkan makanan ini Bu Bupati. Sewaktu-waktu daging yang dimakan jadi daging barokah itu masuk surga. Begitu masuk surga, terima kasih. Kamu masuk surga kenapa? Punya daging barokah, titipannya Bu Bupati. Cari Bu Bupatinya, bawa masuk sekalian. Jadi ini santri yang masih begitu. Makanya Indonesia selagi masih ada santri damai, syahdu. Itu makanya besok kalau ada acara maulid, ada acara apa, makanannya siapkan ya. Ya Bu, siapkan makanannya yang enak-enak. Biar semuanya barokah. Karena peringatan Maulid Nabi dulu itu sahabat kalau memperingati masak yang enak dihidangkan kepada Rasulullah, karena Rasulullah peringatan Maulidnya pasti puasa. Lah untuk bukanya bawa makanan, nanti semuanya diicipi Rasulullah, berdoa Allahumma barik. Nah sahabat dapat barokah dari doa barik lananya Rasulullah. Makanya nenek moyang kita kalau ada mulutan pasti nitipkan makanan, besok motong sapi. Saya tadi diceritani ketua NU, saya tanya, ada Bu Bupati juga tadi. Enggak sih, yang tadi yang ada sapi yang pantatnya putih itu. Saya tanya, apa ini gurih mana? Daging sapi putih sama yang pantatnya tok ini. Kata Pak Ketua NU, ya ini yang gurih yang merah ini. Nah saya belum pernah merasakan. Ini bener apa enggak? Jangan-jangan enggak bener itu. Kapan-kapan tak bawa pulang itu di sapinya. Itu membuktikan gurih apa enggak. Tapi jangan serius itu gurih. Enggak percaya. Ya itu makanya kalau udah mau lihat itu siapkan makanan yang banyak. Biar nanti apa? Orang-orang ini punya daging barokah yang banyak. Makanya kalau bikin berkat yang enak, biar dimakan itu enak. Jadi ketitipan makanan barokah yang banyak. Jangan bikin berkat itu nasinya kering, tempenya garing, mambu, mie kreteng gitu. Begitu waktunya dimakan gak enak, dibawa pulang kasih makan ayamnya sih barokah. Ini ketua muslimatnya mandiri. Nah itu penjenengan perempuan yang menyiapkan masakan. Iya. Laki-laki yang menyiapkan masakannya biar dimasak sama ibu-ibu. Karena kehidupan ini adalah kehidupan milik laki-laki yang memiliki kehidupan ini, tapi yang mengolah perempuan karena perempuan itu adalah sawahnya laki. Ini sawahnya laki-laki ini, sampai ingat
sawahnya. Makanya kalau pengen menumbuhkan sesuatu yang hebat, jangan lupa sawahnya. Sawah itu harus diperbaiki, sawah harus dibikin bagus biar tanamannya bagus. Sawah kalau udah mulai jerawatan, masa bukan salon, masih skincare. Ini tugas laki-laki untuk menyenangkan sawahnya ini biar tumbuhannya bagus. Kalau bajunya udah mulai jelek, belikan baju yang bagus, perhiasan yang bagus, sawah yang bagus. Laki-laki pasti seneng di sawah, suka nanam di sawah. Sampah toh ya males. Nah, itu tugas laki-laki. Yang kedua, sawah itu harus selalu subur, tidak boleh kering. Maka sawah itu harus selalu dialiri air dan dikasih pupuk biar tanamannya bagus. Maka perempuan juga harus selalu basah, jangan sampai kering. Maka perempuan harus selalu dikasih uang. Karena itu tugas laki. Maka sekaya apapun laki-laki tidak akan pernah menjadi laki-laki yang bagus kalau perempuan yang nggak pegang uang bukan uang ini fakir. Ini nggak pernah disampaikan karena kiai biasanya laki-laki dan ini memberatkan laki-laki. Bisa hukum harus laku perempuan sawahmu. Maka kalau pengen generasi yang hebat dari bangsa ini, sawah-sawahnya ini harus diopeni yang bagus. Lalu pegang uang, pengen bakso bisa beli, pengen jajan beli, apa aja beli. Pengen kalau udah giginya udah capek ngunyah, beli bubur bisa. Keringatnya sudah tahu enak, lakinya merasa keringatnya mampu. Langsung ibu-ibu beli AC. Kemudian pasar bedaknya luntur, beli mobil. Itu tugas laki-laki, kasih fasilitas perempuan. Jangan disuruh menumbuhkan tanaman, nggak pernah dipupuk sama sekali. Pengen nggak dek, Nah itu tugas laki-laki. Sawah ini nggak boleh dibakar kalau lagi tanami. Kalau ditanami kalau dibakar tanamannya mati. Maka perempuan tidak boleh dibikin panas dan tidak boleh dibikin sakit hati. Iya, kalau makanya perempuan ini jangan dibikin panas dan sakit hati. Kapan-kapan tak belani sampean biar bapaknya ini tahu. Ya ada ini loh. Ini problem-problem keseharian kita. Pengen tanamannya bagus, sawah radio. Nah itu tugas muslimat menjelaskan itu kepada bapak-bapaknya. Kapan-kapan tak ngaji bab fikih perempuan. Iya, soalnya perempuan itu memang ya ngomelan dari dulu. Ya karena perempuan ngomel itu sebenarnya buang sampah. Laki-laki itu tempat sampah. Makanya kalau sampah lagi dibuang, sampahnya jangan ditutup. Nanti dibuang ke tetangga sampahnya. Dianan sama tetangganya, sama mantannya, pusing laki-laki. Karena laki-laki siapapun pasti mencintai istrinya. Laki-laki lebih mencintai istri daripada anak. Makanya kalau ada laki-laki demi anak, bohong. Semua laki-laki demi istri. Gak ada laki-laki bilang demi anak kita, aku gak mau pisah. Ada itu lambene tok. Semua demi perempuan gitu. Semua demi istri. Laki-laki lebih mencintai istri daripada anak. Buktinya ada. Pulang kerja, ternyambut gawe, capek gitu, pulang sampai ke rumah, anak di bangku tetangga, nggak apa-apa, nggak marah. Coba kalau pulang kerja tiba-tiba istrinya di bangku tetangga. Jadi itu bukti kalau perempuan laki-laki lebih mencintai istri daripada anak. Loh. Jadi kita ini menjadi muslim yang paling riang gembira di dunia ini. Makanya dengan riang gembiraan inilah harapannya satu.
Karena kita jaga kebersamaan. Hari ini kita buktikan bahwa kaum muslimin terbesar ada di Indonesia. Anak-anak hafal Quran dari Indonesia. Kita ngaji yang gembira. Dengan satu harapan, semoga besok kita kembali kepada Allah juga dalam keadaan yang gembira. Ya Rasul, dari mana? Dari musyrah ya Rasul. Begitu besok seperti itu. Jangan sedih. Kita bahagia besok ketemu Rasul, kita lapor Rasul, kami dari Musirawas ya Rasul. Loh kamu masih kenal aku? Ya kata kiai saya gitu aja. Kamu kan gak pernah ketemu sama aku. Ya tapi kan kata kiai saya Rasulullah itu begitu, wajahnya begini, di antara orang paling ganteng kok ya Rasul. Ya gitu. Karena Rasulullah itu merindukan kita. Sampai pengen tahu cerita Rasul merindukan kita. Jadi setiap pagi sahabat itu menyiapkan air. Hirbah itu kantong dari kulit yang isinya air. Biasanya setiap Rasulullah bangun tidur itu sahabat ngasih hirbah ini airnya. Tiba-tiba di suatu pagi Rasulullah ini nanya air, sahabat gak ada yang bawa air. Akhirnya Rasulullah mengeluarkan air dari tangan Rasul, keluar air. Akhirnya sahabat wudhu, sahabat mandi, sahabat minum. Di akhir para sahabat itu terus nanya Rasulullah, sahabatku, iman siapakah yang paling baik? Iman Rasulullah ya Rasul. Ya Rasul kan aku ketemu Allah. Kalau aku iman ya pantas. Nah, iman siapa ya Rasul? Iman malaikat ya Rasul. Ya enggak, malaikat ketemu Allah, kalau iman ya pantas. Iman sahabat ya Rasul. Ya sahabat ketemu aku, kalau iman ya pantas. Iman siapa ya Rasul yang paling bagus? Iman umatku di zaman akhir yang tidak pernah ketemu sama aku tapi percaya sama aku. Mereka lah yang paling merindukan nanti di hari kiamat bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu siapa? Ya kita inilah. Kita ini besok datang. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Assalamualaikum. Rombongan siapa itu? Sahabat ya Rasul. Sahabatku. Ya Rasulullah, Assalamualaikum. Itu rombongan dari mana? Rombongan dari Yaman ya Rasul, Irak. Pojokan ada rombongan. Ya Nabi salam alaika. Rombongan dari mana? Transmigran Musirawas ya Rasul. Nah ini nanti begitu, makanya jangan serem-serem. Nah inilah yang sedang kita bicarakan ini sesungguhnya adalah merefleksi kegembiraan tasyakur kita bahwa di saat yang jauh, di tempat yang demikian jauh, kita masih kebagian agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun bagiannya gak sama, dikit-dikit gak apa-apa. Makanya saya lebih suka ngaji itu yang gembira kayak begini, karena wujud syukur kita masih kebagian agama Allah. Walaupun bagiannya gak banyak, yang kebagian 30 juz gak banyak, tapi yang kebagian Yasin masih banyak. Ada yang cuma kebagian kulhu ya masih banyak. Ada yang cuma kebagian nun, ada. Sholat ada yang kebagian 5 kali sehari, ada. Ada yang cuma kebagian seminggu sekali Jumatan, ada. Ada yang bagiannya setahun sekali, ada. Ya nggak apa-apa, kumpul semua di sini. Ada yang masih ngaji, tapi juga ada yang masih suka nyolong brondolan, ada. Ya nggak apa-apa, kumpul umat Nabi macam-macam. Iya, ada yang suka terbangan, ada yang masih suka nempuk bokongin tombolnya, ya ada di sini kumpul semua. Ya nggak apa-apa, menjadi umat Nabi macam-macam. Harapannya satu, bisa besok bersama-sama kumpul kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amma ba'du. Ini baru muqaddimah. Belum mulai ngaji. Lagi itu kalau ngaji kan ada muqaddimahnya kan amma. Tadi saya udah amma batu loh. Nah ini baru amma batu. Apa kan ini muqaddimah?
Saya baru mau mulai ngaji. Tapi saya Pak, ini kita punya bangsa, punya negara dengan konsep yang luar biasa. Berbahagialah dan jangan mudah terkecoh, tertipu oleh ajaran-ajaran yang di sana sudah masalah. Karena di sana sudah gak laku, dibawa ke sini seolah-olah itu produk baru, padahal di sana ditolak, makanya dijual di sini. Khilafah itu di mana-mana sudah gak ada laku, ditolak. Wahabi di mana-mana ditolak, dibawa ke sini. Coba, nah itulah yang kita harus paham seperti itu. Makanya kalau ada yang bawa baru-baru ribut masalah jenggot, ribut masalah kunut, gak usah didengerin. Sudah ikut NU enak. Kalau ikut NU sampai yang bodoh-bodoh pinter, gak bisa zikir karena kiainya bunyi, yang bodoh lama-lama denger meniru kan. Nah, kalau sampai ikut yang aliran zikirnya diem sampai kiamat tulang rong dino ya bakal ngerti orang kubu. Cinta itu butuh ekspresi, butuh, makanya sholawatan itu cinta pada Rasul. Cinta kok meneng ini ya orang. Ya orang usah ribut, doa tahlil ini nyampe apa enggak usah ribut. Sampai yang husnudon aja, orang bisa ditahlil. Karena sholawat itu pada Rasulullah juga sudah meninggal. Sholawat Ibrahim, Nabi Ibrahim juga sudah meninggal. Doa orang hidup pada orang mati nyampe. Gak usah ribut, kalau ada orang gak percaya nyampe, suruh mati aja. Nanti kalau dia mati juga tahu nyampe apa enggak. Kalau gak nyampe, suruh balik lagi, nyampe. Tarweh, ikut NU, enak. Tarwehnya 20. Apakah yang 8 salah? Enggak, 8 juga bener. Cuma 20 lebih aman. Kalau besok di akhirat yang bener kok 8, yang 20 punya sisa 12. Nah kalau besok yang bener 20, yang kurang 12 nyari di mana? Begitu aja kok angin sampai ya. Ikut-ikut pengajian ini sering-sering. Kenapa? Nanti ditanya sama Allah, mana kalimat tauhid yang ada di kepalamu? Waduh, pas ngaji tidur ya Allah, di kupingmu nggak ada, nggak denger ya Allah. Lah belajar Allahnya kamu di mana? Sambil duduk ya Allah. Kalau bokongku masih ada kayaknya belajar. Walaupun di kepala hitung bokongnya, oh ya bokongnya pernah jadi bokong ngaji. Ya udah bokongmu masuk surga. Bokong ya Allah. Iya, speaker bunyi ngaji, yang nggak bisa baca Quran, ya dia ditanya mana Quran di matamu, nggak bisa baca ya Allah. Terus matamu nggak bisa baca ya Allah. Nah Quranmu di mana? Dengerin dulu waktu kaset dinyanyikan apa di ngajikan ya Allah di masjid. Oh ya itu hitung kupingnya ada Qurannya nggak? Begitu kupingnya itu ya kupingnya ada Quran. Ya udah kupingmu masuk surga. Kupingku ya Allah. Nah itu penting, makanya ngaji kayak begini, kalaupun nggak bisa ngaji kepala, ngaji bokong. Ya, makanya gampang Indonesia. Makanya dengan sistem dan cara seperti ini, kerukunan terjaga, roda ekonomi berputar, sistem keagamaan berjalan. Nah kalau sudah seperti ini, semuanya enak, itulah. Ya. Udah ini aja mukadimah, nanti kapan kita lanjutkan lagi. Ya, pembukaan aja dulu. Oh ini baru permulaan. Ya semoga semua manfaat. Alhamdulillah Allah. Bangsa kita terjaga, kerukunan kita terjaga, keindahan Indonesia dan keindahan agama Islam lestari sampai zaman kiamat nanti. Al-Fatihah. Ini waktu kehadirin Allah. Amin. Terus ada yang minta doa akikah ini. Alisa Fadlun Nada binti Anwar Muslim, Selamat Menawar bin Jiono, Kalimat Sakya binti Jiono, Almarhumah Aprilia Rizki Maharani binti Sujari, Almarhum Manis bin Sardian, Ismanto bin Sardiman, Sofia binti Kailani. Al-Fatihah. Rahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wafi'an hamdan kafiran mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa minka al karim wa 'alaika al-mubarak. اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالخير اللهم اختم لنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اغفر لنا أبدا أبدا بلغ يا الله بشرك يا الله بحق ربنا أن يسقط ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل عبدنا الناس تابع إليه وارزقنا ثمرة المشكورون إياك أولاد ذريتنا ذرية استراحة يا الله علينا الخير من بعد الخير جعل الإيمان لآبائنا وأمهاتنا مشايخنا وجدنا المشايخ استراحة يا الله أجل بشهادتين يا الله واغفر لهم وارحمهم وغفر اللهم لا تحرمنا برهم ولا تفتنا معهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبرهم من الجنان اللهم اجعل قبرهم محمد رسول الله يعقلون أن يهدي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي الجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة.